Abdi Masa. Hadir, Bu. Angga Pratama. Hadir, Bu. Arga Alfarizi. Hadir, Bu. Azrina Aulia Sipa. Hadir, Bu. Devania Ramadhani. Hadir, Bu. Era Restu Kiranti. Hadir, Bu. Keisa Aulia Azahra. Hadir, Bu. Nadifa Salsabila. Hadir, Bu. Rifki Saputra. Hadir, Bu. Sidik Al Sifa. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Alhamdulillah, kita hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa bertemu kembali di kelas ini dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, nusa dan bangsa, kita bisa tunjukkan dengan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Silakan duduk kembali. Kita harus cinta kepada tanah air kita dengan cara salah satunya adalah menyanyikan lagu wajib nasional. Ya. Sekarang sebelum ke materi kita, sekarang pembelajaran kita adalah IPA tentang organ gerak manusia. Ya. Sebelum ke pembelajaran, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Ya. Manusia itu termasuk makhluk hidup. Jadi manusia termasuk makhluk hidup. Pertanyaan Ibu, apa ciri-ciri makhluk hidup? Ya. Ibu akan tunjuk satu. Coba, Sipa. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, bernapas. Tadi siapa lagi? Ya. Apa ciri makhluk hidup yang kedua? Bergerak. Yang ketiga enggak? Coba. Berkembang biak. Nah, jadi ciri-ciri makhluk hidup itu diantaranya bernapas, bergerak, berkembang biak, menerima rangsang,
dan menyadari dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, dengan mengamati gambar, peserta didik mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. Nomor 4, dengan diskusi, peserta didik dapat memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia secara benar dan menyadari selama tubuh kita bisa bergerak. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita adakan SBQ dulu agar proses belajar mengajar kita lebih semangat dan berjalan dengan lancar. Ya. Kalian masih ingat tepuk semangat? Ya, agar lebih semangat, Ibu persilakan kalian berdiri. Kita mulai. Ibu kasih aba-aba. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Silakan duduk. Jadi, SBQ itu tadi agar kita lebih bersemangat dalam mengikuti belajar mengajar. Tepuk semangat. Kita sudah bagi kelompok menjadi 3 kelompok untuk nanti Ibu berikan tugasnya nanti ya. Jadi tugas kita pada pagi hari ini, setelah menampilkan video pembelajaran, Ibu akan kasih kalian tugas diskusi. Selain itu juga nanti ada tugas evaluasi mandiri. Sekarang kita simak bersama-sama video pembelajaran yang berhubungan dengan materi kita, yaitu organ gerak pada manusia dan hewan. Moguls are paying millions in the metaverse to creators. Imagine a world where creativity pays off, literally. Moguls and landowners are paying Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian tetap sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang alat gerak pada manusia. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar tentang alat gerak hewan. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang alat gerak pada manusia. Nah, jadi hari ini kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang alat gerak pada hewan. Adapun alat gerak pada hewan yang akan kita bahas, yaitu pada hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Yang dimaksud dengan hewan invertebrata, yaitu
hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sedangkan hewan vertebrata itu merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Yang pertama yaitu alat gerak hewan invertebrata. Adapun hewan-hewan invertebrata yaitu yang pertama ada belalang, yang kedua siput, yang ketiga cacing tanah, dan yang keempat ada ubur-ubur. Marilah kita bahas satu persatu mulai dari belalang. Belalang tidak memiliki rangka dalam tetapi memiliki rangka luar yang sering disebut dengan exoskeleton. Belalang memiliki 6 kaki, di mana 2 kaki belakangnya memiliki otot lebih besar dan lebih kuat daripada kaki depannya, dan kaki belakangnya digunakan untuk membantu meloncat lebih tinggi. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar yang telah disediakan, di mana 2 kaki di belakang belalang tersebut memiliki otot lebih besar dan lebih kuat, yang berfungsi untuk membantu si belalang meloncat lebih tinggi, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu siput. Siput bergerak menggunakan perutnya yang tersusun atas otot yang kuat. Siput dapat menghasilkan lendir dari tubuhnya yang berguna untuk membasahi perutnya agar tidak bergerak. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar. Jadi siput itu bergerak menggunakan perutnya ya. Jadi di perutnya itu terdapat otot yang kuat. Kemudian yang ketiga itu ada cacing tanah. Cacing tanah bergerak dengan cara melata. Otot pada cacing dapat membuat tubuhnya dapat memanjang dan memendek sehingga dapat bergerak. Pada tubuh cacing terdapat rambut halus atau seta. Lendir yang dihasilkan tubuh cacing dapat membantu mengumpulkan tanah. Di seta yang dimaksud itu adalah sekat-sekat ini kan, ternyata seta. Berikutnya yang keempat itu ada ubur-ubur. Ubur-ubur berenang di lautan dengan cara memanjang dan memendekkan otot-otot di sekeliling tubuh bagian luarnya yang seperti mangkok. Otot tersebut akan membuka dan menutup mangkok sehingga air keluar masuk dan membuat ubur-ubur bergerak maju. Nah, kalian bisa perhatikan yang disebut sebagai sistem itu adalah embunnya. Nah, jadi mengembang, menepis seperti itu. Air masuk, air ke dalam sehingga membuat ubur-ubur bergerak. Itu. Nah, yang kedua yaitu kita akan mempelajari tentang alat gerak hewan vertebrata. Yang termasuk hewan vertebrata di sini yaitu ada Pisces atau bangsa ikan, ada amfibi atau hewan yang dapat hidup di 2 tempat, ada reptil, ada apes atau bangsa unggas, dan ada mamalia. Mari kita bahas satu persatu mulai dari Pisces. Nah, adapun contohnya di sini tidak menggunakan ikan ya. Nah, jadi ini merupakan rangka dari ikan, di mana setiap bagian tulang ini memiliki nama. Yang pertama itu bagian ini disebut dengan rongga mata, kemudian bagian ini disebut dengan penutup insang, kemudian bagian yang memanjang ini disebut dengan tulang belakang, kemudian bagian ini disebut dengan sirip punggung, bagian di bawah ini disebut dengan sirip belakang, bagian ini disebut dengan sirip ekor, kemudian bagian ini disebut dengan tulang rusuk, dan bagian ini disebut dengan sirip perut. Nah, itulah bagian-bagian dari tulang ikan atau alat gerak dari ikan. Kemudian yang kedua itu ada amfibi. Contohnya di sini Putri menggunakan kodok. Nah, adapun bagian-bagian tulang dari kodok ini, yang pertama itu bagian ini disebut dengan bagian tengkorak. Kemudian bagian ini disebut dengan rongga mata. Bagian ini disebut dengan tulang belakang. Bagian ini dan ini disebut dengan kaki depan.
Kemudian bagian ini dan ini disebut dengan kaki belakang, dan bagian ini disebut dengan tulang ekor. Yang ketiga yaitu reptil. Adapun contoh hewan yang tidak digunakan di sini yaitu ular. Nah, bagian-bagian tulang dari ular ini yang pertama itu ada bagian tengkorak, kemudian yang memanjang ini disebut dengan tulang belakang. Kemudian bagian ini, tulang yang pendek-pendek ini disebut dengan tulang rusuk. Dan yang terakhir, bagian ini disebut dengan tulang ekor. Kemudian yang keempat yaitu aves, yang termasuk hewan kelas aves, yaitu terdiri dari ayam, bebek, angsa, burung, dan hewan-hewan yang memiliki bulu lainnya ya. Nah, yang tidak digunakan di sini yaitu rangka burung. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama itu ada bagian tengkorak, kemudian ada bagian rongga mata, kemudian bagian ini disebut dengan tulang dada, kemudian bagian ini disebut dengan tulang rusuk, kemudian bagian ini disebut dengan tulang paha, bagian ini disebut dengan tulang sayap, dan bagian-bagian ini disebut dengan tulang jari kaki. Nah, itulah bagian-bagian rangka dari burung. Kemudian yang kelima itu ada mamalia. Nah, jadi hewan yang tidak digunakan di sini itu ada kelinci. Ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada tengkorak. Kemudian yang kedua ini disebut dengan tulang leher. Bagian yang memanjang ini disebut dengan tulang belakang. Bagian ini disebut dengan tulang pangkal paha. Bagian ini disebut dengan tulang ekor. Bagian ini disebut dengan tulang kaki depan. Dan bagian ini disebut dengan tulang kaki belakang. Nah, itulah alat gerak pada hewan vertebrata. Demikian pemaparan materi yang dapat Bu Tridi sampaikan pada hari ini. Semoga dengan mudah kalian dapat memahami. Akhir kata, Bu Tridi mengucapkan terima kasih dan sampai. Itu tadi contoh alat gerak pada hewan. Kita akan cari lagi contoh alat gerak pada manusia. Perhatikan. Jadi alat gerak hewan dan manusia ya. Dari gambar kita bisa tahu apa contoh alat gerak. Nah, gambar apa ya itu tadi? Gambar tadi adalah gambar dari orang ataupun hewan yang sedang bergerak. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak dapat diartikan sebagai berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak. Apa saja sih fungsi organ gerak? Organ gerak dapat membuat kita berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, berenang, menggali, ataupun memanjat. Alat gerak juga dibedakan menjadi alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang tidak dapat bergerak dengan sendiri. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mengaruhi tulang, maka tulang akan diam. Sedangkan otot memiliki senyawa kimia yang membuat otot dapat bergerak dan membuat tulang bergerak. Berikut adalah macam-macam alat gerak pada hewan. Ada sayap, ada sirip atau ekor, otot perut, tulang
tungkai atau kaki dan tangan. Bisakah kamu menemukan contoh hewan dari masing-masing alat geraknya? Pengelompokan hewan berdasarkan tulang belakang dapat dibedakan menjadi dua, vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang dan avertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang. Apa sih hewan vertebrata itu? Vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang, memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan, memiliki alat pencernaan yang lengkap, dan memiliki bentuk tubuh simetris bilateral. Berikut adalah contoh-contoh hewan vertebrata. Nah, sekarang avertebrata. Avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana, memiliki alat pencernaan yang masih sederhana, dan memiliki bentuk tubuh radial. Berikut adalah contoh dari hewan avertebrata. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita hari ini. Kalau masih ada yang bingung, jangan takut untuk tanya ke gurumu ya. Sampai jumpa. Dua video telah kita saksikan bersama-sama yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Itu apa materinya? Alat gerak hewan dan alat gerak hewan dan manusia. Tadi alat gerak hewan itu sendiri dibagi menjadi dua, hewan vertebrata dan avertebrata. Ya. Hewan vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan avertebrata hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ya, tadi ada contoh-contohnya. Apa saja hewan vertebrata? Ada apa saja hewan avertebrata. Kemudian itu kalau contohnya seperti ikan itu menggunakan apa dia untuk bergerak? Menggunakan sirip dan ekor. Kemudian kalau burung sayap dan kaki. Ya. Itu kalau hewan. Tapi kalau manusia, alat gerak pada manusia kaki dan tangan. Kita bisa melompat, kita bisa berlari, kita bisa memanjat pohon, kita bisa berjalan. Itu menggunakan kaki dan tangan. Tadi disebutkan ada yang alat gerak kaki itu ada terdiri dari apa? Tulang dan alat gerak manusia itu terdiri dari tulang dan otot. Jadi keduanya saling berkesinambungan. Kalau tidak ada tulang, kita juga tidak bisa bergerak. Kalau tidak ada otot, kita juga tidak bisa bergerak. Jadi keduanya saling berkesinambungan, saling menghubungkan. Ya. Nah, untuk bisa menguji kalian apakah video pembelajaran penjelasan ibu masuk atau tidak ke otak kalian, ibu akan kasih tugas. Kita coba tugas kelompok terlebih dahulu. Ya, diskusi. Sudah dibagi kelompoknya ya? Kelompoknya sudah dibagi. Tugasnya kita akan berdiskusi tentang materi sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini. Ya, silakan diskusikan. Silakan dicari di buku cetaknya. Ada jawabannya.
bersama-sama. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Kerjakan bersama-sama. Jangan masing-masing. Kita diskusi. Jadi nanti untuk hasil diskusinya kita bisa presentasikan bersama-sama di depan ya. Kelompok 1, sudah? Kemudian. Melanjutkan. Dua, tiga.
berdiskusi dengan kelompoknya. Bisa coba. Ada kesulitan? Ya, tidak ada. Ya, kembali dilanjutkan. Kalau belum, lanjutkan tugasnya. Ya, ada di halaman 29. Bisa dicari di halaman 29. Ya, semuanya ada di buku cetaknya, buku temanya. Baca, diskusikan. Recording in progress.
Recording in progress. Ya, silakan. Setelah selesai, nanti kita diskusikan. Kita tampilkan di depan hasil diskusi kalian. Yang nomor berapa? Nomor 2. Yang belum bisa. Nomor 3. Pernyataan. Tinggal menjawab setuju atau tidak setuju dan berikan alasannya. Yang nomor 3 itu. Ini yang nomor 3. Ya. Memberikan pernyataan apakah setuju atau tidak setuju. Kalau setuju, apa alasan kalian? Kalau tidak setuju, apa alasannya? Ya. Tuh yang nomor 3. Kelompok 3 yang mana? Sudah selesai? Kelompok 1. Sudah selesai? Ya, kelompok 2 diselesaikan. Yang nomor 3. Sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah, kalian harus mempersiapkan, diskusikan kembali siapa yang akan maju mewakili kelompok kalian. Ya, dari kelompok 1, 2, 3 harus ada perwakilan untuk mempresentasikan atau menampilkan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Ya, kita mulai kelompok 2. Siapa yang ingin maju? Kita. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Iya. Pertanyaannya saja. Nomor 1 saja. Bacakan yang nomor 1. 1. Memantau sinar matahari pagi baik. Mengantarnya dulu. Baiklah teman-teman. Baiklah teman-teman, Saya akan saya akan menyampaikan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. 1. Mengapa sinar matahari pagi baik bagi kesehatan alat gerak? 1. Mengapa sinar matahari pagi baik bagi kesehatan alat gerak? Jawab, karena sinar matahari pagi membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Nah, itu tadi tugas interpretasi. Tugas hasil diskusi kelompok 2. Kelompok 1, kelompok 3, ada pertanyaan? Tidak ada? Silakan duduk. Kelompok 3 maju. Siapa yang ingin mewakili? Sinar. Maju Sinar. Kawan-kawan, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Apa akibat bagi alat gerak jika
dari kelompok 3. Ada pertanyaan untuk kelompok 2 dan 1? Tidak ada. Ya, silakan duduk. Ya, kelompok 1, siapa yang ingin mewakili? Mas Anto. Baiklah teman-teman, saya akan Membacakan hasil. hasil kelompok 1. Sudah bacakan. Membiasakan diri melakukan sikap tubuh yang benar jika bagi kesehatan alat gerak. Apakah kamu setuju dengan pertanyaan ini? Jelaskan. Jawaban setuju, karena membiasakan diri bersikap tubuh yang benar baik bagi kesehatan alat gerak terutama serta mencegah kerusakan sendi manusia yang mana mampu menjadi penyebab radang sendi pada kaki dan tulang. Kelompok 2 dan 3, ada yang ingin menanyakan ke kelompok 1? Tidak? Ya, tugas LKPD-nya dikubur. Perwakilan. Bagus semua nilainya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, semuanya alhamdulillah sudah bisa mengerti. Untuk tugas selanjutnya, Ibu akan kasih tugas kalian. Tadi kan tugas kelompok, mengukur kemampuan kalian secara berkelompok. Sekarang Ibu akan mengukur kemampuan kalian secara individu dengan cara mengerjakan evaluasi yang ada di buku tematiknya halaman 53. Di situ ada 5 soal, silahkan dikerjakan.
Jadi apa tadi anak-anak materi kita? Organ gerak hewan. Organ gerak hewan tadi itu ada hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata, hewan apa? Mempunyai apa? Tulang ekor, tulang belakang. Invertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Seperti cacing, ubur-ubur, ulat, kemudian apa? Keong ya, itu hewan siput. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata. Hewan yang bertubuh lunak. Siput, ubur, apa tadi? Cacing, ulat, keras atau lembek, lunak. Ya, hewan yang bertubuh lunak. Tapi kalau vertebrata tadi hewan yang memiliki tulang belakang, ada kelompokannya, ada fishes seperti ikan, ya, dia memiliki tulang belakang. Dia bergerak menggunakan ekor dan sirip. Ya, ada ulat, dia bergerak melalui perutnya. Ya. Kemudian apa lagi? Ada unggas, ya, dia bergerak. Unggas, apa unggas? Seperti ayam. Kemudian apa lagi? Ayam, angsa, ya, sejenis itu. Hewan berbulu. Hewan berbulu. Dia memiliki tulang belakang. Ada mamalia. Kemudian itu hewan. Manusia. Alat gerak manusia. Kaki dan tangan. Ya. Bergerak itu adalah berpindah tempat. Kalau dia tidak berpindah tempat, dia tidak bergerak. Kalau diam di sini, dia tidak maju ke depan, dia tidak mundur ke belakang, itu namanya bukan bergerak, melainkan diam. Ya, jadi bergerak itu berpindah. Manusia juga bergerak itu menggunakan kaki dan tangan. Kaki dan tangan susunannya ada tulang dan otot. Kalau dia tidak ada tulang dan tidak ada otot, kita tidak bisa berdiri ke tulang di sini banyak macamnya. Ada tulang tengkorak, kepala, ya, tulang tangan, tulang lengan, ya, tulang kaki, ya, kerangka, kemudian apa lagi? Tulang ekor. Apakah manusia ada tulang ekor? Ada. Itu tadi materi kita hari ini, ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita sama-sama menyanyikan lagu Mars Pesisir Barat, ya. Menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air pesisir barat. Ya. Di awal pembelajaran kita menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air, nusa dan bangsa. Di akhir pembelajaran kita harus menunjukkan juga cinta kita terhadap pesisir barat, tanah kelahiran kita. Kita sama-sama menyanyikan lagunya, ya.
ulang kita membaca doa. Baca doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari sini. Belajar